Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini, kemarin kan kita udah bahas tentang onReady, dan sekarang kita masuk ke yang namanya RPC. RPC ini penting buat teman-teman yang mau bikin multiplayer. Dan aku pribadi karena aku belum pernah bikin multiplayer game, jadi aku mau terangin sebisa aku tentang RPC. Dan masih singkat banget, cuman perkenalan buat RPC gitu. Di sini di dokumen Godotnya juga teman-teman bisa lihat lumayan memusingkan, tapi bisalah pelan-pelan kita baca gitu. Tapi aku mau coba membahasakan jadi bahasaku yang mungkin bisa lebih bisa diterima ke teman-teman daripada dokumen Godot. Oke, di sini juga ada contohnya, tapi aku udah merangkum sendiri. Ini suaraku rada-rada aneh. Aduh, habis ngantuk. Jadi di sini aku udah bikin semuanya. Aku bakal coba jelasin. Oke, aku mau bikin script dulu aja yang baru. Script RPC. Oke, kita ada punya RPC di sini. Dan ini dia. Aku mau kasih tahu kenapa ini error semua. Kita pelajarin satu-satu dulu ya, teman-teman. Jadi nanti sebentar. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, RPC itu didampingi dengan mode, string, authority, call remote, unreliable, transfer channel. Nah, jadi isinya tuh kayak gini. Functionnya aku nggak, ini bukan function kan, add ini apa sih namanya, aku lupa. Yang mana? Maaf guys, soalnya lupa namanya, terlalu banyak istilah. Jadi annotation. Oke, kita balik lagi ke RPC. Jadi kenapa error, karena di sini tuh belum ada functionnya. Nih, coba aku pasang function. Jadi dia tuh setiap ada amonyet itu dia bergabung sama function yang ada di bawahnya. Jadi fungsi 1. Karena ini kita cuman pura-pura aja, jadi aku cuman kasih function yang isinya kosong, pas-pas semua, biar nggak merah aja ya. Jadi cara menggunakannya tuh kayak gini teman-teman. Fungsi 2 misalnya, ini cuman contoh ya, biar nggak merah. Nah, apa sih authority sama any peer? Ini nih buat mengganti yang ini teman-teman, string authority mode-nya. Jadi pertama itu kita tulis authority. Ini nanti hasilnya jadi kayak gini, authority. Ini yang pertama. Authority itu apa? Jadi authority itu dia ini dipanggil oleh si bos atau si host. Jadi cuman yang punya channel atau cuman yang nge-host aja. Kalau misalnya teman-teman pernah main game online yang mungkin kayak Overcook ya kan, atau mungkin misalnya It Takes Two, pokoknya yang ada hostnya. Atau ini Pico Park, dia kan ada host. Jadi semua koneksinya itu bergantung sama si host. Beda kan sama mungkin sama Mobile Legends, sama Dota 2 itu kan servernya kan dari sono, bukan dari per player. Nah, ini dari per player. Mungkin server yang multiplayer gede di sana juga pakai authority ini, tapi aku mau mencontohkan yang kecil itu, kayak player yang jadi hostnya, yang jadi bosnya itu authority. Nanti kalau misalnya teman-teman mau bikin multiplayer yang gede, ada function yang cuman dipanggil oleh si server, pakainya authority ini. Any peer ini dipanggil oleh semua player bisa manggil function ini, itu any peer. Jadi ini tergantung siapa yang memanggil, itu mode-nya. Yang pertama ini apa sih ya, koma yang pertama ini di RPC ini.
Terus kita move lagi ke yang kedua ya teman-teman. Di sini ada yang namanya call remote function, apa kek pas. Nah, aku perbaikin dulu. Function apa kek dua pas. Nah, di sini yang kedua pakai value apa kayak, yaitu call. Sekarang kita punya call remote sama call lokal. Bedanya apa? Kalau call remote ini jadi cuman dipanggil di komputer masing-masing. Misalnya ada temen ya, dia call remote ini cuman buat dipanggil di komputernya si temennya, teman kalian gitu. Dan kalau call lokal, komputer kalian sama komputer teman-teman sama-sama bisa memanggil function ini, si function apake sama apake dua. Nah, kalau call remote kan cuma teman aja nih yang bisa ini apake. Kayak gitu. Itu beda call remote sama call lokal. Terus di sini ada yang namanya transfer mode. Kenapa merah ya? Karena bukan function, bukan apa ini. In class body ya, ignore aja lah ya. Jadi transfer mode itu ada 3. Yang pertama kita punya unreliable ini. Unreliable itu apa sih? Jadi ini cara transfer data. Unreliable itu dia cepat, tapi datanya sampai ke game itu nggak tahu keterima apa enggak. Yang penting cepat aja gitu. Jadi contoh penggunaannya itu ke movement. Jadi kan let's say nih, kita gerakin player itu kan ngeklik kanan, pasti dia langsung ke kanan gitu, cepet ya kan, nggak usah mikir kayak ada data apa lagi itu kan enggak kan. Itu salah satu contoh pakai unreliable. Terus yang kedua ada unreliable order. Ini masih cepat tapi dia runtut. Contohnya sesuatu yang cepet tapi ada runtut, mungkin kayak ngeklik button tuh, itu kan dia muncul kayak UI dulu tuh, misalnya toko atau apa gitu kan. Nah, jadi kayak tek ya runtut gitu. Aku sih prefer ke unreliable order ya. Tapi yang ketiga ada yang namanya reliable. Ini nggak cepet tapi pasti datanya selamat. Contoh save load ya kan, biasanya kan loadingnya lama banget tuh ya, nggak mungkin kan yang namanya kita nge-save, kita nge-load data pakainya unreliable ya kan, kayaknya nggak mungkin. Yang penting cepet gitu, nggak ada yang ada pemain tuh pasti kayak aduh dataku di mana, nanti malah data broken lagi kalau pakai unreliable. Jadi ini fungsinya pakai reliable. Oke. Jadi ini semua akhirnya dibentuk jadi kayak gini satu kalimatnya itu. Pertama authority-nya itu yang ini, terus call remote yang ini mana tadi, nah call remote dan unreliable atau reliable atau apa, nanti ini tinggal diganti-ganti aja teman-teman. Misalnya call lokal lah kayak gini bisa. Dan ini ada 0, ini apa? Ini servernya. Jadi begitu tentang penjelasan RPC. Aku nggak ada contohnya karena kita belum mendalami multiplayer, tapi begitu cara baca RPC teman-teman yang paling mendasar. Jadi terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.